Alim ulama adalah pelita, adalah obor dari masyarakat di negeri. Wa khulafaul anbiya, dan mereka adalah penerus tugas-tugas para nabi. Wa warasati, dan mereka adalah pewarisku Nabi Muhammad. Wa warasatul anbiya, dan pewaris para nabi. Ini hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Lebih jauh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membagi ulama menjadi 3 klasifikasi. Menjadi 3 kelas. Dalam sabdanya, al-ulama salasa. Para alim ulama ini ada 3. Rajulun asya bi'ilmihi wa asya an-nasu bih. Ada alim ulama yang hidup dengan ilmunya dan masyarakat pun ikut hidup bersamanya. Kedua, warajulun asyan nasu bih wa ahlaka nafsah. Ada ulama yang manusia hidup dan mengambil manfaat dari ilmunya dan dari kehadirannya, tetapi dia sendiri merusak dirinya. Yang ketiga, warajulun asya bi'ilmihi wa lam ya'ish bihi ghairuh. Ada ulama yang hidup dengan ilmunya padat, tetapi masyarakat tidak memperoleh apa-apa. Para hadirin yang kami muliakan, peristiwa yang kita hadapi ini dikenal dengan nama peristiwa 12 September 1984 Tanjung Priok. Belum lewat 1 bulan terjadi lagi peristiwa 3 ledakan bom, yaitu pada hari 4 Oktober 1984 di Jakarta. Tentang jalannya peristiwa itu sendiri, saya di sini memang sengaja menggunakan sumber dari keterangan resmi dari pemerintah yang saya kutip sebagai berikut. Sejak hari Kamis tanggal 13 September 84 jam tengah malam 00.00 WIB, Laksusda Jaya berhasil mengendalikan situasi dan membubarkan massa di Tanjung Priok, yaitu setelah terjadinya serangan oleh segerombolan massa terhadap 1 regu pengamanan ABRI yang berjumlah 15 orang, yaitu hari Rebu malam tanggal 12 September 1984 sekitar pukul 23.11 malam. Panglima Kopkamtib Jenderal TNI LB Murdani yang didampingi Menteri Penerangan Harmoko, Panglima Laksusda Jaya Mayor Jenderal TNI Tri Sutrisno,
dan Kapolda Metro Jaya, Mayor Jenderal Polisi Raden Sujoko. Ini menjelaskan di dalam keterangan persnya hari ini, dimuatnya dalam surat kabar, bahwa korban 9 mati, 53 luka-luka. Selain itu 3 sedan, 3 truk, 3 skuter Vespa, 3 sepeda motor, 2 rumah, 1 apotek terbakar. Penghuni apotek meninggal karena tidak dapat meloloskan diri dari kobaran api. Di dalam keterangan pers itu kita baca latar belakang tanggal 7 September 84 di sekitar Masjid Rawabadak, Jakarta Utara, terpasang pamflet poster yang dinilai bernada hasutan dan isu SARA, SARA, S suku, A agama, R ras, yaitu keturunan darah, dan A antar golongan. Ini istilah sudah cukup populer, SARA. Tapi cek mujureki SARA. SARA. Petugas keamanan sesudah tidak dihiraukan poster itu dihapus, akhirnya bisa diusahakan poster-poster itu ditutup. Tapi itu terjadi tanggal 7 September. 3 hari kemudian seorang petugas pergi ke tempat tersebut, dihadang dan dipukuli oleh sekelompok orang. Petugas ini berhasil menyelamatkan diri, tapi sepeda motornya dibakar. Kemudian terjadilah penahanan. Ada 4 orang yang ditahan dari massa itu. Itu 3 hari sesudah tanggal 7 September. Kemudian tanggal 12 September, nah ini peristiwanya, kurang lebih jam 19.30 WIB di Masjid Rawabadak itu ada ceramah yang dicatat oleh pemerintah 3 orang. 1 Amir Diki, 2 Sapirin Maluku SH, ketiga M Nasir, bukan Nasir tapi Nasir S. Ceramah itu tanpa izin. Nah, ceramah yang dipidatoi oleh Amir Biki, Sapirin Maluku SH dan M Nasir itu mengambil kesimpulan, yaitu menuntut aparatur keamanan agar membebaskan ke-4 orang yang ditahan tadi di Polres Jakarta Utara. Malam jam 22 WIB, jadi jam berapa itu? Ya, 10 malam. Amir Biki menelpon keamanan serta mengancam akan melakukan pembunuhan dan pengerusakan
kalau tidak dibebaskan orang 4 itu. Dia menuntut ke-4 tahanan itu agar diserahkan kepada massa peserta ceramah. Pukul 23 jam 11 malam diterima lagi telepon dari seseorang, rupanya tidak dikenal siapa dia, yang mengulangi ancaman dengan maksud yang sama. Nah, sesudah itu ada kira-kira 1.500-an orang massa, di antaranya bersenjata parang, celurit, linggis, dan membawa bensin, bergerak menuju ke markas keamanan. Pada waktu itu anggota ABRIK berjumlah 15 orang berusaha mencegah, menghambat gerakan massa. Tapi dijawab dengan teriakan-teriakan, tidak ada kompromi. Dan teriakan-teriakan yang lain yang membangkitkan emosi dan keberingasan massa sambil mendesak terus satuan keamanan itu. Walaupun sudah jatuh korban, tetapi massa tetap tidak mau bubar. Barulah setelah datang bantuan pasukan keamanan yang lain, baru massa mundur. Saat itulah terjadi pembakaran mobil, sepeda motor, merusak beberapa rumah dan sebuah apotek. Kemudian kurang lebih 30 menit berikutnya, massa kembali lagi menyerang petugas keamanan. Nah, disinilah akhirnya terjadi tembakan-tembakan dan korban-korban berjatuhan. Panglima Kopkamtib mengatakan bahwa peristiwa ini merupakan hasutan-hasutan di Tanjung Priok itu dilakukan oleh sekelompok orang yang terang-terangan melawan hukum dan melawan petugas keamanan, serta secara tidak bertanggung jawab telah menyalahgunakan ajaran agama dan tempat-tempat beribadah untuk menghasut umat beragama dan anak-anak sekolah. Ini keterangan resmi dari pimpinan tertinggi Angkatan Bersenjata yang disiarkan hampir semua surat-surat kabar, TV, radio, dan sebagainya. Bagaimana awal mulanya? Apa sebab-sebab atau faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya peristiwa Tanjung Priok dan 3 ledakan itu? Siapa atau kelompok atau golongan apa yang menggerakkan peristiwa-peristiwa itu? Nah, ini ternyata sampai hari ini masih diadakan penyelidikan dan pengusutan secara teliti. Masyarakat kita ini tinggal menunggu bagaimana hasilnya nanti. Memang ada analisa sementara, ada teori-teori atau juga dugaan-dugaan yang berdasar adanya petunjuk-petunjuk atau korenah-korenah. Itu memang ada. Panglima Laksusda
Pangdam 5 Jakarta Raya yang mempunyai daerah, yaitu Mayor Jenderal Tri Sutrisno sendiri menerangkan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena peristiwa itu tidak ada citra agama yang terlibat dalam kasus kerusuhan 12 September 84 di Tanjung Priok, Jakarta baru-baru ini. Ini saya kutip dari berita-berita di surat-surat kabar tanggal 17 September. Sedang Panglima Kopkamtib Jenderal TNI LB Murdani hanya mengatakan seperti tadi saya kutip, yaitu komentar beliau, hasutan-hasutan di Tanjung Priok itu dilakukan oleh sekelompok orang yang terang-terangan melawan hukum dan melawan petugas keamanan, serta secara tidak bertanggung jawab telah menyalahgunakan ajaran agama dan tempat-tempat beribadat untuk menghasut umat beragama dan anak-anak sekolah. Ini hampir semua surat kabar juga memuat, yaitu terbitan tanggal 14 September. Memang para hadirin harus diakui, di dalam sejarah di tanah air khususnya, kita melihat bahwa berbagai persoalan yang nampaknya seperti agama atau mempergunakan simbol-simbol agama, sesungguhnya persoalan-persoalan itu berakar dari masalah-masalah sosial. Hanya saja persoalan itu lalu disalurkan melalui citra agama. Karena memang simbol-simbol agama itu mudah sekali untuk menyatukan masyarakat. Karena itu pimpinan-pimpinan dari kasus-kasus yang serius berusaha untuk menciptakan gerakan massa dengan menggunakan simbol-simbol keagamaan. Di lain bagian, Letnan Jenderal Himawan Sutanto, Kepala Staf Umum ABRI, mengatakan kasus Tanjung Priok dapat ditunggangi oleh sisa-sisa PKI. Untuk jelasnya, saya kutip dari sebuah harian tertanggal terbitan 18 September 1984. Bunyi berita begini: peristiwa yang terjadi di Tanjung Priok baru-baru ini merupakan situasi yang tidak mustahil ditunggangi oleh sisa-sisa G30S PKI sesuai dengan doktrin komunis, yaitu menghalalkan semua cara demi tercapainya tujuan mereka. Demikian Kepala Staf Umum ABRI Letnan Jenderal Himawan Sutanto mengatakan pada apel bendera di markas besar ABRI hari ini. Selanjutnya beliau mengatakan, kalau kita simak sejarah bangsa kita, September tahun 1948 dan September tahun 1965, golongan komunis telah melakukan upaya merebut kekuasaan
dan membelokkan perjuangan bangsa kita ke arah tujuan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 melalui apa yang kita kenal sebagai